Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan yang memberikan kami waktu-waktu yang terindah. Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Bapa yang baik. Kami percaya pertolongan-Mu akan menyertai dan memberkati kami semua jemaat Tuhan di tempat ini, GPI Solo Genatia. Tuhan akan memberkati kami lebih lagi dan lebih lagi, karena firman-Mu yang mengatakannya. Karena janji-janji-Mu di dalam firman-Mu kami akan terima dan akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya bangsa ini boleh menjadi milik-Mu ya Tuhan. Amin. Turunlah kiranya hujan pertobatan bagi bangsa ini. Amin. Biar setiap lidah bibir boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan hati mereka boleh percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kau dari antara orang mati. Maka selamatlah bangsa ini. Kiranya bangsa ini boleh memberikan kebebasan bagi umat Tuhan untuk beribadah, juga kebebasan untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin kami di pusat, pemerintah pusat kami, Bapak Jokowi Widodo sebagai presidennya, juga Maruf Amin sebagai wakilnya. Kami berdoa juga buat segenap kami dan menteri MPR dan DPR. Tuhan berkatilah mereka, biar mereka boleh bekerja sama dengan baik, bersama-sama membangun Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua proses yang terjadi sampai selesainya, dari awal pertengahan sampai selesainya proses pemilihan presiden. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati semua kandidat-kandidat yang mengambil bagian dalam pemilu ini. Tuhan tolong supaya mereka semua boleh Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat semua jemaat GPI Solo Genatia di tempat ini. Berkati pekerjaan, usaha dan pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Buatlah kami semua berhasil sukses oleh karena pertolongan Tuhan. Jauhkan kami daripada mengandalkan manusia. Amen. Jauhkan kami daripada mengandalkan kekuatan kami. Tapi biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh belajar mengandalkan Tuhan. Amen. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Ajar kami untuk percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Baik firman Tuhan yang akan di-sharingkan dan akan kami dengarkan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Setiap langkah-langkah kami disertai dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati urapi hamba-Mu akan membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan Yesus bisa mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
yang sempurna ya Tuhan. Sehingga kendala yang terjadi, Tuhan tolong, Tuhan berkati atas hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu yang berkat-Mu melimpah atasnya, kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu senantiasa melingkupi keluarga kami ini. Mereka diberkati, dipelihara, hadirat-Mu melanda kota di mana kami berada. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota Batam ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota Batu Haji. Seluruh kompleks Buana Central Park dan seluruh pengelola dan ruko-ruko yang ada dan penghuni penduduk daripada kota di mana kami berada. Kau memberkati kesejahteraan kota kami, Kau memberkati negeri kami, Engkau memberkati di mana kami berada, supaya terang Tuhan memenuhi bangsa dan negara ini, memenuhi kota di mana kami berada, memenuhi provinsi Kepulauan Riau. Hadirat-Mu mencengkeram dan memenuhi kota di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota ini akan menjadi kesejahteraan kami juga. Supaya penduduk daripada kota ini, orang-orang yang percaya kepadamu, memancarkan terang Tuhan, supaya kami bangkit dan bersinar terang. Terima kasih buat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, rahmat-Mu, anugerah-Mu melimpah. Kami berdoa bagi negeri ini, kami berdoa bagi bangsa ini. Pada waktu kami merayakan 17 Agustus, 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Kami rindu penduduk daripada negeri ini akan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Keselamatan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Doa berdamai, doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia, doa berdamai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai.
Yerusalem penuh damai. Doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kami dedikasikan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di hari kemerdekaan yang ke-78 tahun, biarlah bangsa dan negara kami dijauhkan dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. NKRI tetap ditegakkan, dan gereja-Mu boleh bersinar terang. Bangsa ini mengamalkan supaya setiap umat boleh beribadah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan kami rindu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kebebasan untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk beribadah kepadamu. Orang-orang yang berseberangan melawan kemuliaan Tuhan, Kau jamah ya Tuhan, Kau jamah supaya mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Karena kami percaya kejadian yang sedang melanda di beberapa daerah, khususnya di Nongsa, kami berdoa untuk gereja yang mengalami aniaya. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi gereja ini. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi kota Batam, kesejahteraan kota Batam. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Kami gereja-Mu harus bangkit dan bersinar untuk menyuarakan suara kenabian, untuk menyuarakan suara kebenaran. Sehingga firman-Mu boleh diperdengarkan dan Injil kerajaan boleh diberitakan, supaya segala lutut kan bertelut, segala lidah kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami percaya gereja berdiri di alam maut tidak bisa menguasainya. Amin. Segala sesuatu akan digoncangkan, langit dan bumi akan digoncangkan, tetapi firman-Mu akan untuk bersinar terang. Kau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, seluruh aparat. Engkau memberkati dunia usaha, dunia pendidikan. Ada bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Tolong kiri kanannya dulu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saudara. Tidak memandang seberapa pun 2 atau 3 orang firman Tuhan mencatat, ya, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7.
Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 saja, supaya jangan berlama-lama saudara ya. Kalau sudah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2, 3 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah saudara, yang kita kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai tema kita pada pagi hari ini adalah menikmati damai sejahtera di tengah kesukaran. Katakan amin. Amin. Nah, bagaimana kita supaya kita tetap menikmati damai sejahtera Allah walaupun di tengah-tengah di mana kita mengalami yang namanya kesukaran, tantangan hidup, kesulitan hidup, tetapi kita tetap mengalami yang namanya damai sejahtera itu, saudara. Damai sejahtera yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan damai sejahtera yang dari luar ke dalam. Tetapi damai sejahtera yang kita bahas pada pagi hari ini adalah damai sejahtera yang sudah ada di dalam itu keluar. Amin. Nah, saudara Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan menciptakan ya, pada hari terakhir dia berkata, setelah penciptaan dia katakan semua sangat teramat baik. Amin. Sangat teramat baik. Artinya teramat baik itu shalom. Damai sejahtera sudah teramat baik, sangat teramat baik. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan mencatat saudara, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3 ya, jatuh ke dalam dosa, manusia itu hilang. Amin. Damai sejahtera itu kemudian sudah hilang. Kenapa? Karena dosa saudara. Tapi terpuji nama Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kemudian kita dimaterialkan. Mereka ingin bersuka cita, mereka ingin menikmati hidup dalam damai sejahtera, tetapi mereka mencarinya di luar Tuhan, saudara. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Bukan Rasul Paulus dalam keadaan baik-baik saja, tetapi saudara, Rasul Paulus sedang mengalami yang namanya tekanan, tantangan hidup dalam kehidupannya. Itu ketika dia menulis surat ini, saudara, dia sedang berada di penjara di Roma. Ini dicatat itu penjara yang kedua kalinya dialami oleh Rasul Paulus. Nah, penjara yang kedua kali ini, saudara, memungkinkan Rasul Paulus itu akan digantung, saudara, atau dipotong lehernya pada masa itu. Bukan dalam keadaan senang, bukan dia dalam keadaan sukacita, tetap di tengah-tengah daripada apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dia tetap mengalami yang namanya damai sejahtera. Amin. Wah, luar biasa saudara. Dia mengingatkan kita pada pagi hari ini, menikmati damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dalam kehidupannya, mulai menyalahkan satu dengan yang lain, mulai menyalahkan istrinya, mulai menyalahkan anak-anaknya, mulai menyalahkan dirinya sendiri, saudara. Artinya kenapa dia sampai melakukan damai sejahtera, tidak mengalami damai sejahtera yang sejati dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita tetap menikmati damai sejahtera itu walaupun di tengah-tengah himpitan manapun, saudara. Amin. Tetap mempengaruhi, saudara. Ketika di luar ini kita lihat, wah, seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan, kemudian hilang damai sejahtera, saudara. Kenapa? Karena melihat situasi, karena melihat keadaan, karena melihat keadaan ekonomi, karena melihat keadaan yang kita alami tidak baik, kemudian hilang damai sejahtera kita. Ini namanya damai sejahtera. Berarti itu seyogianya orang percaya, orang kekristenan, saudara, mengalami ini. Harus mengalami ini, saudara.
Makanya dikatakan dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Coba perhatikan saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Melampaui akal kita damai sejahtera. Coba perhatikan saudara. Tidak mampu kita pikirkan ketika Paulus mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupannya. Bisa dia mengalami damai sejahtera di situ saudara. Kita tidak bisa melampaui atau yang namanya melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Ada yang namanya masuk akal, ada yang namanya tidak masuk akal, dan ada yang namanya melampaui akal. Yang melampaui akal, makanya saudara, orang-orang yang namanya yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka berkata begini, Alkitab itu perlu dicari. Kenapa? Hal-hal yang tidak masuk akal itu seperti mujizat, dia melampaui akal saudara. Amin. Amin. Melampaui enggak yang hilang damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini hilang dalam kehidupan orang percaya saudara, percaya saya saudara, berarti dia itu bukan orang percaya yang sejahtera. Nikmati damai sejahtera itu tengah-tengah tekanan yang ada. Nikmati damai sejahtera itu di tengah-tengah pekerjaan saudara dan saya. Walaupun tekanannya ada, baik tekanan yang ada di luar maupun tekanan-tekanan yang ada dalam keluarga kita, tetapi kita tetap berdiri dan menikmati damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka saat itu saudara dikatakan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan, dipanjar, menjadi panjar bagi setiap kita, ya, menjadi jaminan. Sehingga apa yang terjadi? Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan buah Roh itu ada di dalam kita, saudara. Amin. Sehingga damai sejahtera itu tetap kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya saudara, seperti apa orang yang menikmati damai sejahtera dalam kehidupannya? Seperti apa seseorang yang memiliki, yang menikmati damai sejahtera itu dalam kehidupannya? Yang pertama saudara, kita bacakan di ayatnya yang keempat, Filipi pasal 4 ayatnya keempat. Dua tiga ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, bapak, ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang telah dan yang menikmati damai sejahtera itu dalam kehidupannya, yang pertama yaitu mampu bersukacita, saudara. Katakan bersukacita. Bersukacita. Bersukacita di tengah tekanan. Bersukacita walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 dia katakan begini saudara, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Betapa pentingnya sukacita. Betapa pentingnya yang namanya bersukacitalah. Walaupun di tengah tekanan tetap bersukacita. Walaupun di tengah-tengah kesukaran tetap bersukacita, saudara. Kenapa? Di tengah-tengah tekanan pun Tuhan sediakan pertolongannya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di tengah-tengah yang namanya pergumulan kehidupan, ya, apapun yang kita alami, saudara, kita harus tetap bersukacita. Kenapa? Karena disitulah tersedianya pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Dia akan menjadi penggenapan janji-janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Yang kedua, seperti apa orang yang menikmati damai sejahtera dalam kehidupannya? Yang kedua, kita baca di ayatnya yang ke-6.
Ayat 6 bagian A. Supaya cepat nanti Bapak Gembala kita boleh tambahkan. Ya, ayat yang ke-6 bagian A. 2-3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, orang yang menikmati damai sejahtera itu adalah memiliki hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Memiliki hidup tanpa kekhawatiran. Dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang harus kita khawatirkan? Firman Tuhan mencatat dalam Matius, apakah dengan kekhawatir dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita? Tidak ada, saudara. Ketika kita semakin khawatir, maka di situ kita semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Semakin khawatir, semakin hal-hal negatif itu keluar dalam kehidupan kita. Sebaliknya, semakin kita khawatir, semakin hal-hal negatif itu kita alami dalam kehidupan kita. Katakan kita pada pagi hari ini, saudara, jangan pernah khawatir. Amin. Hidup tanpa kekhawatiran. Katakan hidup dalam kekhawatiran. Tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran. Ini dia ciri orang yang menikmati damai sejahtera, saudara. Pasti dia orang yang miskin akan kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Miskin iman kepada Tuhan, miskin kepercayaan, krisis iman, krisis kepercayaan kepada Tuhan. Pasti dia itu adalah orang yang terus khawatir dalam kehidupannya. Bagaimana hari esok, bagaimana anak-anak saya, bagaimana masa depan, bagaimana ini, bagaimana itu, saudara. Bukan tidak ada tantangan, saudara. Bukan tidak ada pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi dengar, saudara, itu kita mengalami damai sejahtera. Amin. Sehingga dikatakan, saudara, kita menjadi orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan yang baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita mengalami yang namanya hidup, kita tetap berdiri dan menikmati damai sejahtera. Tadi di punggung, saudara, itu adalah gereja GUPDI. Notabene-nya itu satu alumni dengan kami, yang gembalanya itu Pak Semjek namanya, Nabi Tupulu, dan luar biasa pergumulan yang dialami. Dia tetap bersuka cita dari status-statusnya di Facebook Bapak ini, saudara. Dia tetap bersuka cita di tengah-tengah tekanan itu. Dan saya percaya dengan damai sejahtera ini, orang-orang akan mengalami kasih Tuhan yang ada di punggung itu, saudara. Amin. Amin. Hidup ini bukan gak ada tantangan. Hidup ini bukan tidak ada pergumulan yang harus kita lewati. Pergumulan penting juga untuk meningkatkan yang kita, saudara. Bukan berarti ketika kita mengalami yang namanya kesukaran itu hilang damai sejahtera kita. Saudara, kita ini punya tujuan hidup yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Dan tujuan ini, saudara, yang namanya Florence Chadwick namanya. Dia ini berenang itu selama 80 km, saudara. Ya, berenang ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang yang ada di perahu ini berkata, jangan menyerah, tinggal sedikit lagi, katanya. Dan apa yang terjadi? Dia menyerah. Kenapa? Karena kabut. Dia tidak dapat melihat tujuannya, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia melihat, dan dia naik di atas perahu, dan dia melihat itu tinggal 80 meter lagi, saudara, dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-6. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang tetapi berdoa itu supaya itu tandanya bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara, seperti apa orang yang menikmati damai sejahtera itu dalam semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin.
Orang yang menikmati damai sejahtera dalam kehidupannya adalah orang yang memiliki pikiran-pikiran Allah dalam kehidupannya. Orang yang memikirkan tentang pikiran Tuhan, bukan negatif thinking. Orang yang menikmati damai sejahtera dalam kehidupannya, pasti dia memikirkan hal-hal yang Tuhan pikirkan dalam kehidupannya. Katakan amin. Amin. Nah, selanjutnya saudara, apa yang kelima, ya? Dia katakan begini. Yang pertama, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Dampak ketika seseorang menikmati damai sejahtera dalam kehidupannya, yang pertama, memiliki kelemah lembutan. Katakan memiliki kelemah lembutan. Nah, ini dia saudara. Makanya dia katakan, kebaikan hatimu. Aku lihat ini dalam bahasa terjemahan lain, dia katakan itu kelemah lembutan atau krestotes namanya. Memiliki kelemah lembutan sehingga kita bisa keunitian. Itu dalam ayatnya, saudara. Dalam ayat 2 dan 3, jadi katakan begini. Ewodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sulsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Keunitian di antara mereka. Amin. Ada kesatuan hati, ada keunitian di antara semuanya, saudara. Kenapa? Karena sama-sama kita menikmati damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera ini begitu penting dan harusnya kita nikmati dalam kehidupan kekristenan kita, supaya kita tetap menikmati dan di tengah-tengah tekanan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan, Kau berkati kami semuanya, Kau berkati umat-Mu, berkati kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku demi pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki sukacita daripada Tuhan. Kami hidup tanpa kekhawatiran. Engkau Allah yang terus menolong kami, memelihara, terus menjadikan kami orang-orang yang setia, yang bergantung Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang kita alami. Amin. Nah, gereja ini juga punya pergumulan. Maka saya mengajak barisan pengerja dan jemaat itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata orang, bukan kata lingkungan, tetapi kita punya semangat juang untuk mengiring Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa yang ada di Pantai Melayu, kendaraan yang membawa berhalangan sehingga tidak tiba di tempat ini. Dan hari Rabu kita akan berkunjung ke 23. Kenapa saya tidak meminta atau mengajukan proposal sama orang lain, tetapi saya mengajar barisan pengerja nabur. Karena pada waktu kita menabur buat rumah Tuhan, HG2, Tuhan menyediakan berkat atas setiap rumah tangga. Itu sebabnya saya tawarkan kepada pengerja pada waktunya,
Tuhan tolong kita. Maka kita perlu bersyukur sehingga pada waktu tanggal 19 kemarin, hari Sabtu, saya pergi ke pengelola. Malah saya diberikan brosur lagi. Pak, jangan nyewa lagi, beli langsung. Gereja harus beli. Saya katakan sama pengelola, amin, jadilah sesuai imanmu. Imanku juga. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajar bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, Pak Sylvester dan semuanya, Pak Denis, Pak Agus, Piarlin, dan semua jemaat yang setia. Bela kasih dan kemurahan Tuhan nyata, dan saya bersyukur buat anak Tuhan yang digerakkan untuk menutup sewa daripada ruko. Tuhan tolong kita selama 4 bulan ke depan, itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena Tuhan dan gagah kita. Itu sebabnya kita berharap apapun yang terjadi, kita harus tetap cinta Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku
saat hari ini. Engkau berkenan hadir. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menegur kami supaya kami hidup di dalam damai sejahtera di tengah persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Persoalan pergumulan tidak menjauhkan kami dari hadirat-Mu, dari kasih setia-Mu, supaya seluruh barisan pengerja-Mu dan umat-Mu tetap setia menghampiri. Kami tahu pertolongan tepat pada waktunya kami miliki. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau menjadi sandaran bagi kami. Engkau sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Terima kasih ke-8. Pakai untuk menjadi penyembah dan pemuji di masa mudanya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kedua orang tuanya. Kau memberkati pekerjaan dalam kehidupannya, pelayanannya. Kau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat tangan-tangan-Mu yang sudah memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan umum, persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap kami. Kekasih hatinya Tuhan, bawa seluruh anugerah kami sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya, itulah yang menyertai kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.